Perkenalkan, nama saya Vincent. Saya akan mempresentasikan tentang listrik statis. Listrik statis, fenomenanya itu percobaan menggosok sutra, kain, penggaris, kayu, balon, dan gelas. Suatu pengamatan dapat memperlihatkan bahwa bila sebatang gelas digosok dengan kain wol atau bulu domba, batang gelas tersebut mampu menarik sobekan-sobekan kertas. Ini menunjukkan bahwa gelas timbul muatan listrik. Sifat muatan listrik: dua muatan yang sejenis, yaitu kalau positif-positif dan negatif-negatif, itu tolak menolak, sedangkan dua muatan yang tidak sejenis, yaitu positif dan negatif, akan saling tarik-menarik. Definisi: muatan listrik Q adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Satuan Q adalah kolom yang merupakan 6,24 kali 10 muatan dasar. Q adalah sifat dasar yang dimiliki oleh materi, baik itu berupa proton, muatan positif, atau muatan elektron, atau muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom adalah materi ini bisa positif jika atomnya kekurangan elektron, sementara atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Besar muatan tergantung kelebihan atau kekurangan elektron ini. Muatan materi atau atom yang merupakan kelipatan dari suatu Q dasar dalam atom yang netral. Jumlah proton adalah sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Teori atom tahun 1914. Percobaan yang dilakukan oleh fisikawan Rutherford, Moseley, Frank Hertz berhasil membangun model struktur atom sebagai inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermassa kecil. Jumlah proton di dalam inti atom, nomor atom Z dari inti. Massa proton sama dengan 2000 kali massa elektron. Muatan listrik dinyatakan dalam satuan kolom. Muatan proton E sama dengan muatan elektron minus E. Satuan dasar muatan listrik E sama dengan 1,60 kali 10 minus 19 kolom. Nomor atom dapat dilihat pada besar, premix, dan simbol. 10 pangkat minus 18 atau A, 10 pangkat minus 15 pento, F 10 minus 12 pico, P 10 minus 9 nano, N 10 minus 6 mikro, 10 minus 3 mili, 10 pangkat minus 2 centi, 10 pangkat minus 1 desi, 10 pangkat 0 satuan dasar, 10 deka, 10 pangkat 2 hekto, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 9 giga, 10 pangkat 12 tera. Bilangan Avogadro. Lambang L atau N juga dinamakan sebagai tetapan Avogadro atau konstanta Avogadro adalah banyaknya intensitas biasanya atom atau molekul dalam 1 mol. Karena 1 kilomol hidrogen beratom tunggal terdiri dari atas 6,02 kali 103 partikel bilangan Avogadro dan massanya 1,008 kg, maka jumlah atom berdasarkan tetapan Avogadro adalah 6,02 kali 103 atom per mol. Contoh, sebuah uang tembaga Cu memiliki massa 3 gram. Nomor atom tembaga itu Z dengan 29. Nomor atom massa 63,5 gram mol. Berapa jumlah muatan elektron yang ada dalam tembaga tersebut?
Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Bahan konduktor memiliki hambatan kecil karena hambatan jenis kecil. Bahan konduktor memiliki elektron pada kulit atom terluar yang gaya tariknya terhadap inti atom lemah. Dengan demikian, apabila ujung-ujung konduktor dihubungkan dengan tegangan kecil saja, elektron akan bergerak bebas sehingga mendukung terjadinya aliran elektron arus listrik melalui konduktor. Isolator merupakan bahan yang sulit menghambat arus listrik. Bahan isolator memiliki hambatan besar karena hambatan jenis besar bahan isolator memiliki elektron-elektron pada kulit atom terluar yang gaya tariknya dengan inti atom sangat kuat. Apabila ujung-ujung isolator dihubungkan dengan tegangan kecil, elektron terluarnya tidak sanggup melepaskan gaya ikat inti. Oleh karena itu, tidak ada elektron yang mengalir dalam isolator sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir melalui isolator. Kuantitas muatan listrik. Dari eksperimen diketahui bahwa muatan yang dikandung suatu bentuk merupakan kelipatan bulat dari muatan elementer yang diberi simbol E. Besar muatan elementer muatan elektron atau proton adalah E sama dengan 1,60 kali 10 pangkat minus 19 C. Nilai ini 1 C ekuivalen dengan kuantitas muatan yang dibawa oleh 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Hukum Coulomb. Pada jarak yang tepat, besar gaya berbanding lurus dengan hasil kali muatan dari masing-masing muatan. Besar gaya tersebut berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Gaya antara kedua titik muatan bekerja dalam arah sepanjang garis penghubung yang lurus. Gaya tarik-menarik bila kedua muatan tidak sejenisnya tolak-menolak bila kedua muatan sejenis. Hukum Coulomb dinyatakan interaksi elektronik antara dua partikel bermuatan sebanding dengan muatan keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya, dan arahnya segaris dengan garis hubungan kedua muatan. F absen sama dengan K kali Q absen per R pangkat 2 kali R. R adalah vektor satuan arah dari Q menuju Q, yaitu K sama dengan 1 per 4 Pi bersama dengan K sama dengan 9,0 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 C pangkat minus 2. Gaya Coulomb antara dua titik. Untuk menentukan gaya Coulomb dua muatan titik, mari kita misalnya ada dua muatan Q1 dan Q2 yang berbeda pada posisi R1 dan R2. Vektor posisi muatan Q2 relatif terhadap Q1 adalah R2 sama dengan R2 kurang R21. Jarak antara dua muatan tersebut adalah R2 kali 1 sama dengan R21 sama dengan R2 kurang 1. Vektor satuan karah dengan vektor R21 adalah R21 sama dengan R21 per R21 sama dengan R2 kurang R1 per R2 kurang R1. Besaran gaya Coulomb pada muatan Q2 adalah muatan Q1 adalah F21 sama dengan 1 per 4 Q1 kali Q2 per R pangkat 2 21. Contoh,
Contoh muatan Q1 sama dengan 2 mc berada pada koordinat 0,3 m dan muatan Q2 sama dengan P mc berada pada koordinat 4,6. Rumus gaya listrik dan GGL. Kejadian fisika yang menggunakan atau mengalirkan gaya listrik sangat banyak dan perlu ada penyelesaian untuk menyelesaikan masalah gaya listrik ini, yaitu dengan gaya kolom per listrik. F sama dengan K Q per R2 sama dengan QE, dengan F sama dengan gaya listrik atau N, Q atau Q adalah muatan objek, R sama dengan jarak antara muatan. Rumus medan listrik E sama dengan K kali Q per R pangkat 2 R2 sama dengan F per Q, dengan E yaitu medan listrik dan K koefisien di listrik. 3. Rumus gaya gerak listrik. E sama dengan W per Q, E sama dengan N, di mana E sama dengan gaya gerak listrik atau V, W sama dengan gaya listrik atau watt, Q muatan listrik, C jumlah lilitan, dan perubahan medan listrik, perubahan waktu, S. Rumus tegangan jepit. F sama dengan I kali R, E kurang IR sama dengan IR, E sama dengan IR tambah IR sama dengan I kali R tambah R. I sama dengan E per R tambah R, di mana F dan E adalah beda potensial F. I sama dengan arus listrik A dan R sama dengan hambatan listrik atau ohm. Energi potensial ini biasa diketahui dengan menggunakan rumus W, di mana M sama massa, G adalah percepatan gravitasi. Flux listrik dan hukum Gauss. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.